Waktu menuju pukul 7. Di sudut kafe, ketiak saya berpeluh. Namun tak bisa mengeluh, kecuali pada ponsel yang suaranya juga tak melenguh. 12 jam yang lalu, ada yang mengaku akan datang. Yang saya harapkan selalu di kafe itu senyumnya akan mengembang. Ketika melihat saya, karena berdekatan dengan pujaan hati, katanya. Biasanya kami akan menghabiskan waktu dengan percakapan, saling bertatapan, saling bertukar harapan. Harapan untuk bisa merapat dan berdekapan di suatu tempat yang jauh dari kegaduhan. Namun sebenarnya hati saya selalu gaduh ketika di atas tubuhnya saya mengadu. Karena setelahnya saya akan mengeluh, bertanya, kemanakah hubungan ini akan berlabuh? Kenapa perlu dipertanyakan, sayang? Kita sedang berlabuh ke sebuah ketidaktahuan yang memabukkan. Saya bukan orang yang mengerti bahasa isyarat, apalagi kalau itu mengandung makna filosofis berat. Saya cuma tahu karena saya merasa, bukan karena teori-teori yang tercantum dalam buku-buku yang pemikir sepertinya biasa baca. Saya hanya mau mencinta. Apakah lewat buku-buku bermartabat itu baru cinta bisa dicerna? Ia selalu menyebutkan nama-nama terkenal yang saya tidak kenal. Ia selalu menyebutkan nama-nama yang bahkan di dalam kepala saya pun tak akan lama mengental. Badiot, Platoy, Badut yang letoy. Begitu yang selalu ada di dalam kepala saya tercantol. Bukan karena pemikiran mereka tentang kebenaran yang tidak saya pahami, tapi lebih karena setiap kali melihat badut yang letoy, saya merasa tak sampai hati. Saya tidak pernah habis pikir mengapa ada karakter semacam badut di sirkus. Rata-rata mereka sebenarnya berbadan kurus, bermuka tirus, hanya kosmetik di mukanya yang memberangus, dan buntalan di perutnya yang besar membungkus. Sehingga ia kelihatan lucu dan mungkin bagus bagi mata orang-orang tua yang membawa anak-anaknya hanya untuk sejenak melupakan haus. Haus hiburan, haus kebersamaan, haus tertawa bersama dalam suasana kekeluargaan. Padahal mata anak-anak itu mungkin bisa melihat apa yang ada di dalam kepala mata badut-badut. Mata yang bersungut dan mulut yang merengut di balik riasan begitu lebar dan memerah di mulut. Salah satu mata anak-anak itu adalah mata saya. Mungkin di antara banyaknya anak-anak itu, hanya saya satu-satunya melihat badut yang itu aja setiap pertunjukan sirkus, apapun dan dimanapun juga. Badut yang letoy. Letoy yang adalah seperti tak bersendi dalam bahasa asli Jakarta, dan selalu ada garis merah di bawah mata. Mereka seperti air mata. Jadi saya tidak pernah mengerti mengapa mereka menertawakannya, bahkan sampai sekarang. Ketika usia saya menginjak dewasa, menertawakan kesedihan, menertawakan kebersamaan. Merekakah yang terpaksa datang bersama sanak keluarga hanya atas nama kekeluargaan, menertawakan diri mereka sendiri, dan untuk itu ada harga yang harus mereka beli? Akhirnya saya tertawa lepas sebelum ia menjawab reaksi saya. Melebihi tawa saya melihat badut-badut letoy di sirkus, berikut binatang-binatang yang tidak seharusnya diberangus. Sangat-sangat lepas melebihi tawa-tawa dengannya yang sudah hangus. Kupu-kupu melebarkan sayapnya tepat di depan bebungaan di mana kami duduk. Ia pun melebarkan jangkauan tangannya di mana tangan saya sedang diam merunduk, mencoba meredam tawa saya yang sudah terdengar seperti orang mabuk. Tenang, gerakannya sangat saya tahu. Sebenarnya memadam rasa amuk. Berteriak ketika ada yang mengolok-oloknya, terjatuh, mengadu, berlari, tanpa berani memaki, menghilang ke balik punggung, disertai dengan sorak-sorai dan tawa menggunung. Sorak-sorai itu yang mengingatkan saya atas kutipan-kutipan yang disebutkan ia dari nama-nama pemikir, membuat saya mencintai
mencibir karena ada letupan kembang api di kepalanya, dan warna-warna serpihan kembang api itu jatuh ke bahunya. Ia tidak pernah mengetahuinya, maka ia tidak merasakannya. Ketika serpihan kembang api itu meromatnya, bahkan ketika ia berkata, "Kenapa perlu dipertanyakan, sayang?" Kita sedang berlabuh di sebuah ketidaktahuan yang memabukkan.